Halo guys, welcome to the channel Hellboy19. Kembali lagi YouTube channel gua Hellboy19. Oke, kali ini gue bakal ngebahas mengenai tentang seputar hal goib masih yaitu tentang karakter dunia alam jin. Namun sebelum gue bakal ngebahas ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan loncengnya jika dimana video ini bermanfaat buat kita semua. Namun jika dirasa tidak, ya scroll aja lah. Nggak perlu diladenin ataupun dipantengin gitu. Oke, kita lanjut aja tentang memahami karakter dari dunia jin. Dan di sini gue bakal membawa referensi dari ensiklopedia jin dan perdukunan ataupun untuk memahami dunia jin secara syar'i. Di sini kita dijelaskan karakter dunia jin. Ketika kita ingin memahami karakter dari sebuah dunia lain ataupun alam gaib seperti jin, sebagai seorang muslim, tentunya kita juga harus berpegang teguh dalam pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam surat Al-Hujurat 49:1, yang dimana suratnya berbunyi seperti ini. Suratnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un 'alim. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, serta bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran surat Al-Hujurat 49:1. Dalam ayat ini disebutkan dalam perkara apa saja seorang mukmin tidak boleh mendahului Allah. Tidak disebutkan ya, dalam surat tersebut tidak disebutkan apa saja yang seorang mukmin yang tidak boleh mendahului Allah dan Rasul-Nya. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sebuah masalah kita harus selalu berpedoman kepada sumber yang utama antara kedua ini ataupun Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Baik perkataan maupun perbuatan. Di zaman Rasulullah ataupun di masanya, Rasulullah ketika masih hidup, jika ada suatu masalah terjadi di depannya, sahabat tidak akan menjawab sebelum Rasulullah mendahului. Jangankan menjawab, bahkan sebelum memulai makan pun para sahabat kala itu tidak boleh mendahului Rasulullah gitu. Dan juga bukan cuma makan, bahkan ketika kita di jalan pun ataupun para sahabat di jalan pun, ketika mereka mau jalan, jika posisi Rasulullah sedang di depan, sahabat tidak boleh mendahului. Sesuai dari surat Al-Hujurat yang diceritakan tadi, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW berpesan, "Telah kutinggalkan pada kamu dua perkara yang bakal menyelamatkan kita dari dunia fana ini dan api neraka. Telah kutinggalkan kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan tersesat selamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya." Itu adalah pesan dari Rasulullah. HR Malik Hakim Behaki
Ibnu Nasr dan Ibnu Najj. Itu adalah hadis dari riwayatnya. Dalam persoalan dalam alam jin, dalam alam gaib, Al-Quran dan As-Sunnah, Rasulullah SAW seharusnya dijadikan sumber ataupun referensi utama. Al-Qadi Abdul Jabbar Al-Hamdani pernah berkata, ketahuilah bahwa dalil untuk menetapkan keberadaan jin adalah as-sama, mendengar, bukan akal. Demikian itu karena tidak ada jalan bagi akal untuk menetapkan benda-benda yang gaib. Menurut Ustadz Muhammad Farid Ujdi dalam doa Irah Ma'rifah Al-Qarn Al-Ishirin, sebagaimana dinukil oleh Syekh Usamah bin Yasin Al-Ma'ani mengatakan, jin adalah makhluk sejenis arwah yang kekal, sama seperti manusia, gitu. Memiliki kehendak sebagaimana manusia, akan tetapi mereka tidak terikat dengan materi. Kalau manusia kan bedanya dia terikat dengan materi. Dia harus bekerja, harus makan, harus nyari ini agar memenuhi kebutuhan memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Yang menggunakan logika akal dalam memahami dunia jin adalah kelompok Mu'tazilah dan kaum materialisme. Imam Al-Haramain sebagaimana dikutip oleh Syekh Badruddin Asy-Syabili menyebutkan bahwa kelompok falasifah, para filsuf, mayoritas kelompok dari Qadariyah dan kaum jinnik merupakan orang-orang yang menolak adanya jin. Mereka adalah orang yang menggunakan akal semata.